Lah, saya kan jiper dong. Waduh, gimana nih nulis buku? Ntar saya jadi kayak dia gitu. Sampai satu hari tuh teman saya ketemu, mana bukunya? Katanya mau ngajarin gue saham. Dia bilang gitu. Oh nggak mau, nanti gini-gini loh. Terus dia bilang sama saya, kenapa mereka bermasalah? Karena ngelola duit orang. Oke, ada alasan lain nggak? Karena mereka sering mention saham padahal mereka nggak beli atau mereka sengaja mau menjerumuskan orang. Gampang Ryan, hindari dua itu. Mulai hari itulah saya baru naruh buku saya di penerbit. Sampai hari ini dua itu saya tidak lakukan. Jadi itu adalah yang menjadikan target saya datang dan mengedukasi. Ya karena dua itu. Jadi saya selalu menghindari dua itu. Ya alhamdulillah dengan segala macam jenis, semua yang hari ini ikutan masalah itu pernah menghubungi Ryan. Tapi semuanya saya tolak. Jadi ya inilah ceritanya bahwa ya betul saya nyambung daripada kata Kak Niki itu, tapi ya memang kalau kita datang untuk punya niat mengedukasi, ya memang just pure the education. Nggak ada yang namanya mau ngerekomendasiin dengan maksud apalagi ngepom-pom dan juga ngelola duit karena bukan tujuannya itu gitu kira-kira. Itulah tambahan dari saya. Oke, siap-siap. Thank you Kak Ryan. Tapi ini masih lanjut ke Kak Ryan karena Jadi salah. Nggak apa-apa, nanti saya nyambung, dibalik aja Kak Ryan dulu. Iya. Nah, ini kita topiknya sedikit geser ke psikologi. Ini yang sering banget jadi momoknya para investor pemula nih terutama. Dari pengalaman aja deh, cerita dulu waktu awal-awal itu bagaimana sampai akhirnya bisa ngatur psikologinya dengan bagus, baik itu dalam mungkin khususnya dalam trading karena Kak Ryan banyak mungkin porsi tradingnya gitu dan juga investing juga nggak apa-apa. Nanti pertanyaan yang sama untuk ke Kak Ryan juga, wejangannya terkait psikologi. Karena sering banget netizen tuh ngirim screenshot cut loss, apa sih namanya, floating loss. Dia bingung kudu gimana, tanya ke Minca ya, Minca juga bingung kudu gimana dong gitu ya. Kalau nerangin ke orang nanti salah nangkep atau gimana malah jadi berabe lagi. Nah, kita langsung dengerin aja nih dulu dari Kak Ryan nih. Oke, dari saya. Oke, saya ada beberapa catatan yang saya yang dijadikan satu guideline buat saya sampai hari ini. Satu, kalau trading jangan berani ngambil untung tapi nggak berani ngambil risiko. Jadi nggak bisa untung tanpa rugi, rugi doang nggak untung-untung itu juga lucu, gitu ya. Jadi seketika kita berani ngambil posisi, berarti kita tahu bahwa ini akan keluar dalam keadaan untung atau rugi. Oke, nah ada 5 hukumnya dari saya. Pertama adalah taking profit sebesar-besarnya. 2, taking profit secepat-cepatnya. 3, lebih baik break even daripada rugi. 4, lebih baik rugi kecil daripada rugi tambah gede. Yang kelima, lebih baik tidak usah maksain trading kalau nggak mampu. Jadi kalau tidak bisa komitmen dengan 5 poin ini, maka jangan trading. Oke, nah sekarang yang kedua, jangan pernah ngimpi mulai dari uang yang sangat kecil menghasilkan untung yang sangat besar. Kenapa? Karena ada hukum yang lain ternyata. Untungnya gede, resikonya gede. Untungnya rendah, resikonya rendah. Oke. Untungnya tidak ada, resikonya tinggi. Minjemin duit ke teman. Oke. Yang keempat, tapi tidak pernah ada yang untungnya tinggi, nggak ada risikonya. Jadi kalau bisa bermain dengan 2 poin ini, hidupnya aman. Baik dalam dagang, trading, baik dalam investasi. Nah, yang terakhir adalah, kalau belum kuat ngelihat pasar bergerak, bikin rencana, udah jalanin aja. Kenapa? Kalau kena profit itu benar, kalau kena loss juga benar. Kenapa? Karena sesuai rencana. Jadi jangan diliatin. Kalau makin diliatin, kitanya jadi ikutan panas buat yang baru pemula. Kalau belum terlalu biasa, ini pasti akan selalu ke sana seperti itu. Ya kira-kira seperti itu dari saya. Oke, siap-siap. Buat teman-teman yang ketinggalan atau baru join live, tenang aja, nanti ini disimpan di IGTV. Jadi penjelasan yang Kak Ryan sampaikan, Kak Niki sampaikan nanti bisa ditonton ulang. Nah, sekarang kita dengerin versinya Kak Niki nih, karena soal psikologi itu susah-susah gampang kita menyampaikan, karena mungkin cara nangkepnya orang dan mereka mempraktikannya pun pasti akan berbeda. Hidup saya lebih menyenangkan daripada Kak Friska.
Karena kalau pada kondisi lagi lost, ya kan, si follower, si netizen lagi lost, dia di DM. Kalau saya sebaliknya, Kak Friska, Kak Ryan, saya dikontak oleh teman-teman pada saat dia lagi untung. Enak traktir aja. Tapi bukannya mau ngajak traktir, masalahnya itu dia lagi untung dan dia bertanya apa yang harus dia lakukan. Oh Jual my dulu nggak? Dia maunya jual, misalnya seperti itu. Yang jelas-jelas dulu awalnya buat apa sebenarnya? Belinya buat apa? Rencana untuk jangka panjang kan kita bicara. Tapi baru untung 10-20% dan dia galau. Untungnya waktu turun, ya bagusnya waktu turun dia nggak kontak. Jadi dia mungkin udah cukup tahan, bisa menahan kerugian, tidak cut loss juga setahu saya. Tapi begitu untung malah itu merepotkan. Tapi itulah yang terjadi sebenarnya. Saya kadang-kadang berpikir, Kak Ryan, sebenarnya menjadi seorang investor tidak kalah susahnya dengan menjadi seorang trader. Betul. Trader mungkin malah lebih gampang karena punya patokan atas bawah seperti itu. Betul kan? Saatnya cut loss atau saatnya take profit. Kalau investor yang bicaranya jangka panjang tapi terganggu dengan psikologi pada saat naik 10%, 20%, itu yang malah sebenarnya jauh lebih sulit untuk teman-teman yang konteksnya investasi jangka pendek. Turun mungkin kita bisa tahan, karena kita tahu, nggak apa-apa, lagian memang nggak tega juga cut loss kan, makanya kita nggak mau jual. Tapi begitu naik, kegalauan itu malah 2 kali lipat. Gua jual dulu nggak nih? Takut kan, pasti manusia ada takutnya. Untung yang udah di depan mata, di dalam genggaman, seolah-olah kita takut terbang, takut sahamnya turun lagi. Ya kan, itu yang sering terjadi. Dan yang sering terjadi juga akhirnya kita jual dengan harapan turun lagi, tapi begitu jual dia terbang. Atau sebaliknya, begitu jual dia turun lagi, percaya saya sebagai orang tua, kita belum tentu punya psikologi yang kuat, mental yang kuat untuk berani beli lagi di harga bawah. Betul kan? Nggak semudah itu. Ya. Gitu loh. Jadi lebih baik tadi, kalau konteks saya sekali lagi dalam konteks investasi jangka panjang, ya udah. Memang betul-betul, kalau tidak ada hal yang signifikan terhadap fundamental daripada perusahaan itu, why worry gitu loh. Nggak ada yang harus ditakutkan. Oke. Quote of the day tuh tadi udah senior bersabda, catat teman-teman. Ini udah ada yang rajin banget loh catat poin-poin yang tadi Kak Ryan sampaikan juga. Oke, keren. Kita lanjut lagi ke Kak Ryan nih, memanfaatkan sisa-sisa waktu, tapi kayak sejam tuh berasa kurang kalau kita bertiga ngobrol atau ketemu. Nah, Kak Ryan, ini satu pertanyaan yang sering banget juga muncul di DM ngerti saham. Bagaimana tips membeli saham IPO? Atau mungkin Kak Ryan bukan tipikal investor yang suka beli saham IPO? Dari pengalaman aja, gimana Kak? Iya, dari 18 tahun saya berinvestasi dan ada di pasar modal Indonesia. Seingat saya membeli saham IPO itu cuma 4 kali. Yang pertama adalah karena mau merasakan bagaimana cara ngantrinya. Yang ketiga lagi karena memang saya melihat prospek dari perusahaan tersebut. Nah, kalau dari saya pribadi ya, dengan hari ini IPO menjadi jauh lebih atraktif ya, karena memang jauh lebih mudah, quote unquote, secara kita bagaimana bisa mengikuti proses daripada IPO itu, ya sebenarnya boleh-boleh saja. Namun pada akhirnya membeli saham IPO itu menurut saya ya, itu harus melihat dari sudut pandang prospek bisnis. Nah, kalau kita berbicara mengenai sudut pandang prospek bisnis nih, maka kita mesti duduk seperti melihat kelayakan sebuah bisnis. Nah, kelayakan sebuah bisnis dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, trend is everything. Jadi kita mesti lihat dulu nih, sebuah IPO ini adalah di ujung tren, jadi artinya ini sudah mulai turun trennya, tapi di IPO-in, atau rising star, jadi dalam keadaan mau take off, di IPO-in. Atau dalam keadaan sudah mengudara nih, sudah stabil. Itu tren ya. Yang kedua adalah bagaimana dengan tim.
lihat bagaimana manajemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ini dipasang adalah the right man in the right place nggak? Kenapa? Karena nahkodanya yang penting di situ. Nah, poin ketiga menurut saya adalah bisnis model. Kenapa bisnis model penting? Kita juga perlu tahu kalau hari ini memang rugi, how to make money dan bagaimana game plan mereka. At the end of the day, sebuah perusahaan itu dibuat untuk untung. Kalau rugi terus nanti namanya adalah dinas departemen sosial. Jadi yayasan aja, jangan pernah jadi PT. Kan nggak masuk akal gitu. Nah, Oke. nah ini masih ada poin lagi nih, nggak apa-apa ya? Oke. Oh. Nah, Apa? poin selanjutnya yang kita lihat adalah bagaimana caranya peruntukan uang yang nanti setelah raising fund, setelah IPO kan ini adalah peruntukan uang ya. Lihat secara logika peruntukan uangnya ini memang benar nggak gitu. Kalau memang dia pede adalah bisa memperkuat bisnisnya atau ekosistem bisnisnya. Bila melihat dari poin-poin itu memang oke, ya sudah, maka ini mungkin menjadi IPO yang layak untuk kita miliki. Saya lanjut boleh? Kak, Nanti kan saya mau nimpain juga dong. Gantian. Lanjut. Bayangkan segitu sulitnya untuk menganalisa saham yang mau IPO. Makanya Kak Ryan hanya bertahun-tahun, 18 tahun cuma ikut 4 IPO. Betul kan? Hanya 4 IPO karena begitu sulitnya. Saya adalah investor sabar yang tidak sabar. Investor jangka panjang yang sabar tapi tidak sabar. Mungkin saya orang yang jarang banget ikut IPO, ikut beli IPO karena tadi analisa yang sedemikian banyak yang harus dilakukan. Kemudian yaitu harus ngantrinya itu loh, bukan ngantri dulu sih, ngantri benar-benar fisik ngantri. Kalau sekarang kan kita ikut, saya kalau nggak salah ya, kita ikut 10 dapatnya hanya 1. Kita ikut 50, dapatnya hanya 2 atau 3. Saya bukan orang yang sabar. Kedua, buat saya ada sekian ratus saham yang sedang mengorbit di bursa, yang memang diperdagangkan di bursa. Kenapa nggak mata saya tertuju aja ke sana, ke yang ada. Buat saya pribadi, sekali lagi, ini bukan rekomendasi. Saya tidak mau tadi, makanya saya bukan orang yang sabar untuk menganalisa segala itu, yang dapatnya pun cuma beberapa persen dari uang yang saya storin nanti di refund lagi. Lebih baik kalau saya punya uang 10, saya tubrukin aja ke saham yang saya sudah analisa, yang bukan IPO. IPO nanti berjalannya waktu, belum yang tadi Kak Ryan sampaikan yang saya mau ulangi. Kadang-kadang IPO itu ada pada kondisi dia memang sedang terbang gitu ya Kak Ryan kan, seperti itu. Atau ada yang lagi mau take off. Sialnya jangan dapat kita yang lagi mau landing newsroom. Dan itu dan apa boleh buat, kita harus bicara itu fenomena itu ada gitu loh. Dari saya ya, daripada harus menganalisa susah-susah menentukan dia lagi mau take off atau lagi terbang atau mau newsroom, udahlah, saya gampang-gampangnya saya cari dari saham yang ada ratusan yang lain yang sudah terbukti, kira-kira seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan ternyata nggak cuma aku ya, ternyata para senior juga seperti itu. Ternyata lebih prefer untuk mungkin pertimbangan yang invest jangka panjang itu milih saham yang sudah listing. Tapi mungkin buat teman-teman yang mau memanfaatkan bahasa sekarang tuh scalping, memanfaatkan volatilitas sesaatnya saham-saham IPO ya, kembali lagi ke masing-masing ya. Ini pendapat dari Kak Ryan dan Kak Niki ya. Dan ternyata sama, aku pun juga seperti itu. Kirain cuma aku doang nih. Oke, Kak Niki, Kak Ryan, berhubung waktu tinggal 5 menit lagi, kita minta jangan closing statement dulu nih dari Kak Niki, terus ke Kak Ryan. Kak Niki dulu nih, buat teman-teman pemula, semua investor di Indonesia nih. Apa ya closing statementnya? Saya merdeka. Mereka pasti seperti itu. Saya nggak ada closing statement khusus lah, tapi balik lagi, kalau saya atau Kak Ryan atau Kak Friska, kita rata-rata sudah belasan tahun lah, kan, betul ya, di pasar.
Dan kalau kita sampai saat ini masih bertahan, saya masih bertahan, Kak Ryan, Kak Friska, semua kita masih bertahan, pasti ada sesuatu yang bagus dari pasar. Pasti ada sesuatu yang indah, yang memang bermanfaat untuk kita. Betul kan? Jadi itu mestinya bisa jadi gambaran, terutama untuk teman-teman yang baru bergabung di pasar modal, bahwa tadi kita sempat bahas, ya tadi ada banyak akun-akun yang mengajarkan hal-hal yang baik, yang tidak mencekoki kita, tidak membodohi kita, tidak memanfaatkan kita, tapi justru kita bisa belajar banyak dari akun-akun yang paling tidak tadi kan Kak Ryan juga sampaikan timnya siapa. Kalau kita analisa emiten yang mau go public, ya kita kan juga lihat akun-akun itu siapa sih, orang-orang di belakangnya. Ya kira-kira itu mungkin bisa jadi patokan. Sekali lagi, kondisi pasar mungkin lagi hiruk pikuk seperti itu, percepatannya lagi melambat seperti itu, tapi percaya bahwa kalau Kak Friska mulai di pasar di tahun belasan, kalau Kak Ryan di awal 2000, saya sebelum 2000, dan kita mengalami 10, 20, 30 tahun seperti itu, dan kita tetap survive. Dan kita nggak hanya survive, percaya saya, Kak Ryan, Kak Friska, pasti juga sudah mendapat banyak manfaat dari pasar kita. Jadi Gitu. terharu saya. Oh enggak dong, harus apa adanya, bahwa memang itu kan. Sayang banget, dulu kita selalu mencoba mengkampanyekan supaya orang berinvestasi dan lain-lain. Tujuannya kan supaya semua orang bisa mendapatkan manfaat itu, ya kan? Kita kan lakukan semua ini untuk supaya teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat, dan jangan mau dimanfaatkan sama aliran-aliran hitam itu loh. Gitu. Oke, siap-siap. Nah, Kak Ryan gantian dalam waktu 2 menit, Kak. Oke, siap. Thank you atas undangannya pada malam hari ini, Kak Friska dan juga Kak Niki. Anyway, saya cuma ingin memberikan satu pesan ya, bahwa dalam kita berinvestasi maupun trading itu, kita ada 2 poin di dalam modal dasar diri kita, yaitu adalah hati dan otak ya. Artinya adalah gunakanlah kepandaian kita dengan pengetahuan kita untuk menganalisa sebaik-baiknya. Tapi pada akhirnya kita harus gunakan hati kita. Kenapa? Ketika kita membeli seperti terasa akan takut ketinggalan, ataupun kayaknya kalau saya beli orang lain akan rugi dengan apa yang saya bisa dapatkan. Itu ciri-ciri sudah mulai nggak benar sebenarnya. Jadi kalau ada ajakan-ajakan membeli sehingga memainkan hati kita seperti kita akan menjadi orang yang untung tapi merugikan orang lain, itu bukan ciri khas dalam investasi yang sebenarnya. Jadilah seorang investor yang memang tahu bahwa ada cara untuk bisa menganalisa dengan baik, lalu jadilah seorang trader yang disiplin. Akhirnya nanti membuat kita, akun portofolio kita akan bertumbuh seiring dengan waktu. Nggak perlu ngeliatin orang-orang yang hari ini menjadi begitu hebat, karena bisa jadi juga bukan duitnya dia, tapi dia juga pamer. Yang kedua juga, yang namanya investasi pasar modal, tentunya butuh modal. Jadi jangan pernah terkena euforia dengan modal yang sangat kecil mendapatkan untung yang sangat besar. Tapi mengakumulasi modal, makanya ada gerakan nabung saham, perbanyaklah investasi dengan arus income kita sampai akhirnya uang bekerja buat kita. Ya itulah ciri dasar dari investasi yang sebenarnya. Siap. Oke, Kak. 30 detik ini udah mau mati. Kita next mungkin ada topik lain. Terima kasih Kak Banyak, Kak Friska. Niki. Kak